Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, sebelum menerima pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Hari ini kita belajar digabung ya, kelas 4 dengan kelas 5. Kenapa kok digabung? Karena Ibu Ika tidak bisa hadir pada hari ini, ada urusan. Jadi Ibu gabung kelas 4 dan kelas 5. Di sini Ibu absen dulu ya. Yang kelas 4 ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua? Ya, yang kelas 5 ada yang tidak hadir? Hadir. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Di sini hari ini kita akan belajar yaitu dengan materi PPKN untuk kelas 4. Materinya yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa. Sedangkan kelas 5 kita belajar tentang mendeskripsikan NKRI. Sudah siap belajar? Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu bagi kelompok masing-masing ya. Kelas 4 kelompoknya kelas 4, kelas 5 kelompoknya kelas 5. Siap ya? Ya. Anggotanya Ibu sendiri yang memilih. Dah, di sini udah dapat kelompok semua? Ya. Nggak ada yang belum dapat kelompok ya? Ya. Sekarang untuk kelas 4 kita materinya mengenal sistem pemerintahan desa. Dan kalian buka halaman 22. Nah, udah ketemu? Sudah. Untuk kelas 4 kalian perhatikan gambarnya. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Dan kepala desa itu memimpinnya selama 6 tahun. Tahu nggak kalau kepala desa itu pimpinnya 6 tahun? Tahu? Ya, baru tahu ini berarti. Terus kepala desa itu saat menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris desa, pamong desa, dan perangkat desa. Sekarang kepala desa itu memiliki tanggung jawab, nggak cuma disuruh memimpin, tapi juga punya tanggung jawab. Kepala desa itu dipilih oleh warganya. Warganya siapa? Ya seluruh warga yang ada di desa itu. Itu namanya warga. Dan tugas kepala desa yaitu membina perekonomian desa, membina kehidupan masyarakat desa, dan mendamaikan perselisihan masyarakat. Di sini perlu kalian tahu ada wilayah yang tingkatannya sama seperti desa, disebut kelurahan. Kalau kelurahan itu yang mimpin lurah. Kalau desa yang mimpin kepala desa. Dan lurah ini saat menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris lurah, rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, dan Karang Taruna Pemberdayaan Kesehatan Keluarga atau PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, di sini Ibu jelaskan perbedaan desa dan kelurahan. Kalau desa dipimpin oleh siapa tadi? Kepala desa. Kalau kelurahan dipimpin oleh lurah. Dan kalau di desa itu dipilih oleh warganya. Kalau di kelurahan ditunjuk langsung oleh bupati atau wali kota. Ya. Dan satu lagi perbedaannya, pendapatan kepala desa itu berasal dari tanah bengkok, sedangkan lurah berasal dari gaji yang diberikan oleh pemerintah. Sekarang tugas kelas 4 yaitu belajar menggambar struktur yang ada di desa. Jadi nanti setiap kelompok Ibu kasih gambar struktur dan kalian menggambar. Menggambarnya itu nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Ibu mau lihat hasilnya. Ini per kelompok ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Sekarang boleh langsung di
ini yaitu mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini berdiri sejak proklamasi kemerdekaan. Ada yang tahu Indonesia merdeka kapan? 1745. Yang sering kita peringati apa? Hari kemerdekaan. Kita rayakannya, kita peringatinya setiap tahun. Secara geografis Indonesia terletak di benua Asia. Ada yang tahu atau baru tahu? Baru tahu. Negara Indonesia memiliki sebutan negara Nusantara. Nusa yang artinya pulau dan antara itu berada di antara. Jadi di Indonesia ini negaranya itu di antara pulau-pulau. Ya, banyak sekali pulau-pulau di Indonesia. Kalau kita ini tinggalnya di pulau apa? Iya, Kalimantan. Betul sekali. Jika dilihat dari peta, Indonesia itu yang sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sedangkan di selatan yaitu berbatasan dengan Timur Leste dan Australia. Baru tahu atau udah tahu? Baru tahu. Dan di Indonesia ini beriklim tropis. Ada yang tahu artinya iklim tropis? Memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Itu terjadi secara bergantian, kadang kemarau, kadang juga hujan. Wilayah Indonesia ini terbagi dalam provinsi, kabupaten, dan kecamatan dan desa. Di setiap daerah itu memiliki kepala kepemimpinan. Kayak tadi yang Ibu udah jelaskan di kelas 4, desa dipimpin oleh kepala desa. Kalau kecamatan dipimpin oleh camat. Kalau kabupaten dipimpin oleh bupati. Kalau di provinsi gubernur. Ya. Indonesia memiliki berapa provinsi, ada yang tahu? Indonesia itu memiliki 38 provinsi. Dan kita di provinsi mana? Kalimantan Tengah. Iya, Kalimantan Tengah. Dan ini Ibu akan bagikan di setiap kelompok nanti soal, dan kalian tugasnya mengerjakan soal itu dengan kelompoknya masing-masing. Nanti hasilnya dikumpul ke depan. Jangan lupa ditulis setiap nama kelompoknya masing-masing. Paham? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Ya. Dan ini Ibu kembali lagi ke kelas 4. Udah selesai gambarnya? Sudah. Yuk kita lihat bersama hasil gambaran dari kelompok 1. Tepuk tangan. Yuk, bagi sini. Ya.